kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat. Dengan fasilitator Ibu Fitri Apriliani Setiadiningrat dan pengajar praktek kami Ibu Intan Trisna Andriani akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, baik. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Saya dengar hari ini Bapak akan melakukan coaching bersama dengan rekan Bapak. Betul sekali Ibu, saya mau melakukan coaching dengan Pak Gun. Oke, baik Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Ya, boleh Bu. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini Pak. Ya. Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching atau belum, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Ya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak bersedia? Oh iya, boleh. Oke. Kira-kira nih Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Sebetulnya saya ingin semua kompetensi saya ingin kembangkan ya Bu ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka, kemudian mendengarkan juga dengan aktif gitu. Bagus sekali ya Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak ya. Kemudian ada tidak Pak kompetensi dari coaching ini yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Kalau yang lebih spesifiknya Bu, mungkin lebih ke saya agak kurang itu ke membuat pertanyaan terbuka gitu. Maksudnya itu dulu saja Bu yang memberi pertanyaan terbuka, karena kadang-kadang si coach malah jadi memberikan pernyataan yang tertutup gitu oleh pertanyaan saya. Jadi Bapak yang fokus ke memajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya? Iya, yang berbobot. Jadi kalau begitu nanti saya akan fokus untuk mengamati pada kompetensi tersebut. Nah, untuk indikator capaian tujuan pengembangannya nih Pak, yang Bapak inginkan itu seperti apa sih? Ya, saya mungkin ingin bisa memfasilitasi coach saya sehingga si coach itu bisa menemukan masalahnya dengan sendirinya gitu. Baik Bapak, kalau begitu nanti setelah ini silakan Bapak melakukan coaching dengan rekan Bapak. Semoga berhasil. Semangat Pak. Amin. Terima kasih Bu atas dukungannya dan mohon juga bantuannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Bun. Bagaimana? Begini Pak, kalau ada waktu saya mau sharing-sharing sebentar Pak. Oh boleh Pak, kebetulan nih saya lagi gak ada jadwal ngajar. Terima kasih Pak atas waktunya. Begini Pak, saya kemarin pas masuk ke kelas ada hal yang mungkin membuat saya risau gitu Pak, tentang anak-anak yang banyak membuang sampah ke sembarang tempat. Ada yang di kolong meja, ada yang di bawah bangku, dan ada yang di pojok-pojok kelas gitu Pak. Jadi saya merasa tidak enak melihat kelas itu, keadaan tidak nyaman gitu. Resah gitu ya Pak? Resah, gelisah gitu ya. Gelisah Ya. Jadi Bapak bertemu saya itu untuk apa tujuannya? Ya mungkin Bapak bisa kita ngobrol-ngobrol Pak untuk menguatkan saya bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi rencananya ketika sudah beres kita ngobrol, ketika setelah melaksanakan pertemuan ini, hasilnya apa nih yang ingin Bapak dapat gitu? Hasil yang ingin saya dapat mungkin Pak, satu, bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi itu. Tentang tadi bagaimana situasi di kelas yang mungkin kemarin saya lihat gitu Pak.
dulu nih Pak, anak itu membuang sampah sekarang pada tempatnya, anak membuang sampah pada tempatnya itu ada di ukuran berapa nih kira-kira menurut Bapak anak yang Bapak kelola itu kelasnya? Kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin saya lihat itu anak tuh ada di ukuran 40 Pak. Agak jauh, agak jauh dari 100. Iya, jauh dari 100 Pak, karena tadi mungkin ada beberapa faktor yang berpengaruh kepada anak dalam melakukan tindakan itu. Nah itu ada beberapa faktor Pak ya. Kira-kira menurut identifikasi Bapak lah kecil-kecilan gitu. Faktor-faktor penyebabnya itu apa sih yang membuat anak itu membuang sampah sembarangan atau tidak sadar mereka itu kok buang sampah di kelas gitu? Faktornya apa tuh kira-kira? Faktor yang pertama ya Pak, yang pertama saya lihat itu mungkin anak-anak setelah selesai jajan dari warung, mereka itu makan di dalam kelas. Sehingga mungkin mereka sedikit malas untuk menjangkau tempat sampah tersebut yang ada di luar kelas. Tempat sampahnya di luar? Ya, tempat sampahnya di luar. Kedua, mungkin juga kebetulan saya itu guru mapel ya Pak ya, jadi tidak terlalu punya kewenangan di dalam kelas, karena yang punya kewenangan di dalam kelas itu kan wali kelas gitu Pak. Ya. Nah, saya perhatikan di dalam kelas itu belum ada satu tata tertib yang mungkin kita bisa sebut keyakinan kelas bersama dengan anak-anak itu belum ada gitu Pak. Ya, jadi mungkin yang saya identifikasi sementara itu seperti itu Pak. Jadi faktornya itu tadi ya, mereka jajan dari luar dibawa ke kelas, sampahnya gitu. Kebetulan tempat sampahnya di luar. Iya. Tempat sampahnya di luar, jadi mereka agak malas juga ya. Mungkin agak malas juga untuk membuang sampah ke sana ke tempatnya gitu. Kemudian tadi belum ada kesepakatan kelas gitu ya Pak? Saya perhatikan seperti itu Pak. Oh iya, belum ada kesepakatan kelas. Nah kalau setelah Bapak tahu penyebabnya itu seperti itu ya, salah satu atau sebagian penyebabnya seperti itu, kira-kira ada langkah-langkah nggak nih? Sudah terbuka nggak ada langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, yang saya rencanakan Pak ya, saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan wali kelasnya ya. Ya kebetulan kan seperti yang saya katakan tadi, saya itu guru mapel, jadi mungkin kewenangan peraturan yang ada di dalam kelas itu hanya kewenangan dari wali kelas. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali kelas. Yang pertama itu membuat keyakinan kelas. Dan di situ di dalam keyakinan kelas itu yang pertama mungkin yang paling poin pertama harus diadakan adalah itu tidak boleh anak makan di dalam kelas. Kemudian ada tentang bagaimana menjaga kebersihan. Nah, rencana saya itu seperti itu Pak untuk sementara. Kalau terkait tempat sampahnya Pak itu bagaimana tuh? Kan dibuka tuh sekarang. Ya mungkin kalau dari segi sarana memang tadi ada tempat sampah di luar kelas. Tapi saya perhatikan juga nih Pak, di luar kelas itu tidak semua depan kelas ada lagi Pak. Oh gitu. Jadi mungkin anak-anak juga terlalu jauh juga ke tempat sampah yang utama gitu. Yang mungkin selain tadi keyakinan kelas, saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan pihak sekolah untuk menambah tempat-tempat sampah supaya lebih dekat. Pertama mungkin kalau misalkan siap untuk sarananya ada di depan kelas, kalau lebih siap lagi mungkin bisa menambah di dalam kelas juga gitu. Iya betul, berarti selain tadi membuat keyakinan kelas, berkolaborasi dengan wali kelas apa ya, kemudian berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, betul ya, pihak terkait untuk mengadakan apa tadi tong sampah gitu ya, supaya anak-anak dicoba mungkin ya, dicoba apakah mereka bisa sadar dengan seperti itu. Nah pertanyaan selanjutnya sih tadi sudah terjawab Pak ya, misalkan ini siapa aja yang terlibatnya itu selain wali kelas dan selain wali kelas, kepala sekolah, kira-kira ada lagi nggak yang terlibat di dalam rencana aksi Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya tentu yang paling utama adalah murid-murid ya Pak ya. Murid-murid dibawa untuk berkolaborasi tadi untuk membuat keyakinan kelas. Jadi diajaklah anak-anak untuk membuat, sehingga kalau mereka yang membuat, mungkin nanti dari pihak guru dengan pihak anak itu bisa nyambung bahwa ini kesepakatannya dibuat untuk bersama gitu Pak. Yang paling utama itu mungkin Pak. Karena mungkin kalau mereka dilibatkan
sekali Pak. Iya betul. Ikut aktif lah intinya Pak, si anak itu ikut aktif dalam membuat keyakinan kelas itu gitu. Tidak hanya saya dengan guru wali kelas tadi gitu. Ya. Jadi Pak, kalau sudah seperti itu, langkah-langkahnya sudah ada Bapak barusan sudah mengutarakan juga tuh langkah-langkahnya, penyebab dari penyebab yang tadi Bapak utarakan. Kira-kira nih skala keberhasilannya atau ukuran keberhasilannya dari langkah-langkah yang Bapak rencanakan, kira-kira menurut Bapak sendiri bagaimana? Kalau dari skalanya saya berkeyakinan penuh Pak ini akan berhasil. Mungkin kalau tadi dari skala 1 sampai 10 mungkin itu ada di Angka berapa Pak? urutan 80 ya Pak. 80 berarti udah Udah meningkat ya? karena tadi kalau lihat saya dari kondisi awal 40, kalau tadi terus saya membuat langkah-langkah rencana itu, saya pastikan itu ada di angka 80 Pak. Iya, iya. Ada di angka 80. Nah, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Bapak nih dalam melaksanakan aksi dan langkah-langkah tersebut, Bapak mau bagaimana nih hal tindakan tercepat dari sekarang mau apa dulu gitu, mau bagaimana? Yang pertama mungkin saya akan menemui wali kelas Pak Ya. untuk menceritakan keadaan di kelas tadi yang saya temukan. Kemudian bersama-sama dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nah, mengkolaborasikan dengan siswa belajar aktif. Tapi juga mungkin perlu ada juga nanti ada sosialisasi semacam diskusi kecil dengan kepala sekolah. Itu langkah-langkah Ya, preventif yang sekarang yang saya akan dilakukan. lakukan Pak. Ya, bagus Pak. Nah tadi Pak, ini Bapak kan tadi udah mengutarakan masalah Bapak, kemudian tujuan dari pertemuan ini sudah Bapak utarakan tadi di awal ya. Betul Pak. Permasalahannya tadi sudah kita bahas, kemudian penyebabnya serta langkah-langkah dan solusinya sudah kita bicarakan nih. Betul Pak. Kira-kira Bapak setelah barusan kita ngobrol, ada ini nggak? Ada sesuatu hal yang menambah di pikiran Bapak atau ada terselesaikan atau bagaimana? Sedikit lega ya Pak, pertama Sedikit sedikit lega karena unek-unek saya, kerisauan saya sedikit terkeluarkan. Kedua, saya mendapat inspirasi baru. Ketiga, mungkin dapat penguatan secara mental atau kepercayaan diri untuk membuat sebuah terobosan atau program baru dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ya gitu. Ya mudah-mudahan dengan saya ngobrol dengan Bapak, saya justru lebih semangat untuk melakukan program yang saya tadi rencanakan. Betul, bagus sekali Pak. Saya yakin Bapak itu orang yang berjiwa besar, berjiwa tangguh dan mampu Pak, menyelesaikan masalah hal kecil seperti ini Pak. Pasti mampu lah. Karena tadi solusinya juga sudah Bapak temukan sendiri, kita sudah ngobrol sendiri tanpa saya itu memberikan banyak pandangan atau saran. Bapak kan sudah menemukan sendiri itu solusi penyebab dan langkah-langkahnya itu Pak. Oke Pak, seperti itu. Apakah ada lagi? Untuk sementara saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Alhamdulillah. Mungkin untuk hari ini dicukupkan dulu sekian Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama Pak Boy. Tadi sudah melakukan proses coaching ya Bapak ya. Betul. Bagaimana Pak tadi proses coachingnya? Proses coachingnya seperti biasa Bu sih. Soalnya kalau saya kurang bisa merasakan ya waktu saya menjadi coach itu bagaimana gitu. Hanya mungkin agak ada perasaan diawasi juga kalau ada supervisor atau observer gitu Bu. Jadi saya lebih hati-hati gitu bicaranya. Kalau tadi terkait tahapan ceritanya nih menurut Bapak sendiri gimana? Apakah sudah terlaksana atau bagaimana Pak? Kalau dari tahapan proses tirtanya, saya rasa semua unsurnya sudah ada Bu, meskipun tadi belum benar-benar maksimal gitu Bu. Tadi juga ya Pak, saya sudah melihat Bapak coaching. Alhamdulillah tadi mengamati Bapak. Menurut saya juga pendekatan cerita yang Bapak lakukan kepada coaching itu sudah terlihat dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, semuanya sudah Bapak terapkan ya tadi. Kira-kira nih Pak, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi?
masih tetap ya Bu ya, masih tetap untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif serta menghadirkan diri penuh, karena kadang-kadang fokus saya juga agak buyar gitu di tengah-tengah gitu. Cuman saya ingin bertanya aja, bertanya juga ke Ibu nih untuk kompetensi yang saya lakukan tadi saat coaching, bagaimana tuh pendapat Ibu? Kalau pendapat saya untuk kompetensi Bapak dalam mengajukan pertanyaan itu sudah sangat terlihat bagus sekali. Bapak menggali potensi coachingnya ya Bapak, tanpa menggurui, kemudian pertanyaannya juga sudah komunikatif, tidak seperti mengintegrasi gitu ya Bapak ya. Kemudian Pak, saya juga melihat secara umum coaching yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat baik. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini Bapak. Iya Ibu, terima kasih sekali Bu atas pengamatan dan masukannya. Ya. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Kebetulan Bu, itu saja dulu. Ketika mungkin nanti akan ada proses coaching lagi, mungkin saya bisa menghubungi Ibu lagi untuk membantu mengamati dan memberi masukan nanti. Iya Pak, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, percakapan hari ini dicukupkan. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Ibu baik. Oh iya Bu ya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya Bu dengan rekan Ibu. Ya Bapak, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya, karena kemarin beliau menghubungi saya, katanya ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Oh iya baik. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching Ibu yang akan Ibu lakukan dengan rekan Ibu. Dengan senang hati Bapak, karena itu akan membantu saya dalam meningkatkan kemampuan coaching saya. Baik Ibu, sebelum memulai coaching Ibu, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Ibu. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsipnya, seperti kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap Bapak. Ya, baik. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan? Bersedia Bapak. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti saat melakukan coaching? Jadi untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ya seperti kompetensi kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oh, bagus sekali. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu ya. Kemudian selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu ingin lebih kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan itu saya ingin kompetensi dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, kalau begitu nanti saya akan fokus untuk mengamati kedua kompetensi tersebut. Lalu selanjutnya ya Bu ya, untuk indikator dulu. Indikator tercapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Ibu harapkan seperti apa? Jadi saya bisa memfasilitasi coaching untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya itu dengan menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya Bapak. Baik Ibu, baik. Kalau begitu nanti silahkan Ibu melakukan coaching dengan semangat. Semoga berhasil dan selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi Bapak. Bu Rini sekarang sedang tidak sibuk Pak? Alhamdulillah hari ini saya sedang tidak sibuk. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, kebetulan saya tuh ingin ngobrol-ngobrol ya Bu, bincang-bincang gitu terkait permasalahan saya. Barangkali nanti ada solusinya gitu Bu, dan sedikit ada gambaran bayangan untuk saya gitu untuk kedepannya Bu. Permasalahannya itu tentang apa Pak? Ini Bu, kan
matematika itu terkenal citranya di murid itu kurang ini ya, sulit gitu ya. Nah, permasalahannya bagaimana gitu saya tuh mau menumbuhkan minat dan motivasi mereka gitu dalam pembelajaran saya di kelas, ya khususnya itu dalam pembelajaran matematika gitu. Jadi Bapak ingin meningkatkan minat dan motivasi belajar dari Bapak di mata pelajaran matematika ya Pak? Betul. Kira-kira menurut pengamatan Bapak nih Pak, penyebab dari murid Bapak menjadi kurang berminat pada pembelajaran matematika itu apa sih Pak? Kalau berkaca ya ke sebelumnya, merefleksikan diri gitu, mengidentifikasi pembelajaran sebelumnya, mungkin dari ini Bu ya, dari cara mengajar, terus model pembelajarannya yang kurang menarik untuk murid, terus bahan ajarnya juga yang kurang menarik, yang kurang memotivasi dan menumbuhkan minat mereka gitu Bu. Oh, jadi dari hasil pengamatan Bapak, penyebab murid menjadi kurang berminat itu dari cara menyampaikan, bahan ajarnya monoton, muridnya Pak ya. Nah Bapak, dari skala 1 sampai 10 nih Pak, kondisi tersebut ada di skala berapa menurut Bapak? Kondisi sekarang ya Bu ya, kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin ada di skala 5 Bu. Skala 5 berarti pertengahan ya Pak ya? Pertengahan, karena tidak maksudnya tidak semua gitu Bu. Cuman banyak yang minat dan motivasinya kurang. Oh, iya. Kemudian untuk kondisi ideal Pak, kondisi ideal seperti apa sih yang Bapak harapkan? Kalau terkait mata pelajaran saya ya, khususnya matematika, itu yang pertama ya, ingin murid itu ikut aktif dalam pembelajaran, kemudian mereka tuh paham konsepnya secara utuh gitu ya Bu, tidak miskonsepsi. Kemudian yang paling pentingnya ya tadi, minatnya dalam belajarnya itu, jadi tidak malas gitu Bu kalau ada pelajaran matematika itu. Oh iya, jadi kondisi ideal yang Bapak harapkan adalah murid itu ikut berperan aktif selama pembelajaran dan juga memahami konsep matematikanya itu secara utuh ya Pak ya. Nah, apa rencana Bapak untuk meningkatkan motivasi dan minat mereka Pak? Dari apa ya Bu ya, dari penyebabnya tadi mungkin saya bisa menyimpulkan rencana saya itu kayaknya harus membuat model pembelajaran yang lebih kreatif gitu dan inovatif dengan metode-metode yang bisa menumbuhkan minat juga, dan kemudian nanti bahan ajarnya diperbanyak itu, maksudnya lebih dikreasikan lagi, seperti diintegrasikan dengan teknologi, terus YouTube ya kayak gitu ya Bu ya, supaya mereka mungkin lebih tertarik gitu. Oh iya, berarti Bapak berencana untuk menerapkan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, kemudian dari pendekatannya juga, dan juga bahan ajar yang terintegrasi dengan teknologi ya Pak. Nah, dari rencana-rencana tadi, rencana yang paling memungkinkan nih Pak untuk dilakukan dalam jangka waktu dekat, kira-kira rencana yang mana Pak? Yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ya Bu ya, sebetulnya semua perencanaan tadi bisa, hanya kalau harus bertahap gitu. Mungkin saya akan mencoba merubah dulu model pembelajaran gitu. Model pembelajarannya yang tadi Bu, yang menunjukkan minat mau pembelajaran apa gitu. Jadi rencana yang paling memungkinkan untuk dilakukan di jangka waktu dekat adalah menggunakan model pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif ya Pak. Kapan Bapak kira-kira rencana tersebut akan Bapak laksanakan? Mungkin setelah dapat inspirasi ya Bu. Dapat inspirasi maksudnya gini, setelah saya mencari sumber tentang model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang tentunya berpengaruh gitu, pasti saya akan langsung laksanakan. Nah itu yang mencari sumbernya itu, mungkin saya dari mulai besok atau setelah coaching ini saya akan mulai mencari. Apakah ada pihak lain yang Bapak akan ikut sertakan untuk mendukung rencana Bapak ini?
kebetulan Bu, saya jadi ingat tuh kalau ada pihak lainnya. Tentunya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah yang lebih mungkin banyak pengalaman. Kemudian dengan rekan guru satu sekolah yang satu rumpun gitu Bu ya, terkait model-model pembelajaran tadi gitu bisa saya sharing. Tentunya juga dengan guru satu kompel, satu MGMP, nanti saya minta masukan dan saran, berbagi gitu ya Bu, berbagi pengalaman gitu dari mereka. Oh, jadi ada beberapa pihak yang juga ikut terlibat ya Pak, Betul. mulai dari kepala sekolah dan juga guru-guru yang satu rumpun dengan Betul. Bapak ya Pak. Rencana yang sangat luar biasa sekali Pak, komitmen yang sangat luar biasa yang Bapak buat. Tidak terasa ya Pak, Ya. waktu kita berbincang sudah Lama. lama. Jadi mungkin dari perbincangan tadi Pak, apakah masih ada hal-hal yang membingungkan atau bagaimana Pak? Bang, ini Bu ya, saya jadi ada semacam pencerahan gitu ya Bu ya. Tadinya saya nggak terpikirkan gitu, bingung tuh karena saya banyak memikirkan kebingungan itu, jadi tidak terlalu memikirkan solusinya. Jadi setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu, bercakap-cakap dengan Ibu tadi, malah solusinya kan muncul sendiri ya. Tadi ada saya mau mencari pada pembelajaran dan berkolaborasi dengan yang lain gitu Bu ya. Jadi saya sangat senang sekali Bu hari ini dan sangat berterima kasih juga kepada Ibu sudah mau mendengarkan keluhan saya Bu. Ya, sama-sama Bapak. Mungkin Bapak masih ada yang ingin dibicarakan atau bagaimana? Sementara Bu, saya ingin merealisasikan dulu rencana yang tadi saya utarakan ya Bu ya. Ya Bapak, kalau seperti itu saya mendukung rencana dari Bapak. Kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk saya dapat bercerita lagi dari hasil rencana yang sudah Bapak lakukan. Iya, boleh. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas masukan dan sarannya serta komunikasinya. Bapak. Tadi Ibu sudah melakukan proses coachingnya ya Bu ya? Iya Bapak, alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya. Bagaimana Ibu tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tersebut? Alhamdulillah perasaannya senang bisa membantu rekan saya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Terus apa lagi Bu selain itu? Selain itu tadi juga saya sudah menerapkan pendekatan Tirta dalam melakukan coaching Bapak. Alhamdulillah ya Bu ya, saya tadi sudah melihat dan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Kemudian saya melihat juga itu sangat bagus, lengkap dari mulai tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semua sudah Ibu terapkan, yaitu bisa disebut dengan pendekatan Tirta. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya Bapak, saya masih ingin tetap mengembangkan kompetensi coaching dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bapak, karena saya berpikir dengan kompetensi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa menggali potensi yang ada di dalam diri coaching untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oh ya Ibu, baik secara umum dan secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik dalam melakukan coaching dengan rekan sejawat. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu bicarakan? Sepertinya sudah cukup Bapak. Baik, kalau tidak ada lagi saya cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesediaannya Ibu ada di sini. Terima kasih banyak juga Bapak untuk waktunya. Selamat pagi Pak Bu. Pagi Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah baik. Pak, kemarin saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya? Oh iya Pak, betul sekali. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Bu ini. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat-curhat mengenai masalahnya. Oh gitu Pak. Kalau begitu bolehkah Pak saya
ikut melakukan observasi atau supervisi gitu Pak ketika proses coaching Bapak berjalan? Oh, dengan senang hati Pak, karena mungkin dengan bantuan Bapak saya bisa lebih mengembangkan coaching saya Pak. Oke gitu Pak. Nah berarti Pak sebelum mulai coaching kita akan diskusikan dulu nih itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk nanti menilai Bapak gitu Pak, boleh kan? Oh siap Pak, silakan. Nah selanjutnya nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum gitu kan? Sesuai dengan prinsip Tirta gitu ya Pak ya, gitu. Oh seperti apa itu ya Pak? Iya Pak, ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak berkenan nggak? Sangat berkenan Pak. Ya, kira-kira nih Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan saat nanti saya observasi? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi yang ada pada coaching ini Pak. Ya seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot atau terbuka gitu Pak. Oh iya, bagus sekali ya Pak ya, semua kompetensi ingin dicapai. Tapi apakah ada yang lebih spesifik gitu Pak, yang lebih ingin Bapak kembangkan? Saya ingin lebih mengembangkan kompetensi yang spesifiknya seperti mendengarkan aktif Pak, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke, berarti Pak nanti ketika saya yang mengobservasi, saya akan fokus ke kedua hal tersebut gitu Pak. Siap Pak, siap. Nah untuk indikator ketercapaiannya, tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Pertama mungkin saya ingin menggali Pak solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach saya. Ya setidaknya saya bisa memfasilitasi apa yang dihadapi dari coach saya sehingga dia menemukan solusinya. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Nah baik Pak, kalau begitu nanti setelah ini silakan Bapak melakukan coaching dengan rekan Bapak tersebut dengan gurunya Pak ya. Iya Pak. Ya, semangat Pak. Semoga berhasil. Siap Pak, terima kasih atas waktunya dan diskusinya yang sangat menarik ini. Baik ya Pak, terima kasih juga atas kesediaan Bapak gitu di observasi. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Oh iya, gimana Bu hari ini keadaannya? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah Ibu, hari ini saya cukup sangat luar biasa sekali. Ibu, bagaimana hari ini dalam pembelajarannya? Ya Pak, untuk kegiatan mengajar saya ada sedikit tantangan nih Pak. Jadi barusan di kelas saya melihat ada murid yang motivasi belajarnya itu menurun. Padahal kan motivasi belajar itu penting ya Pak, dan juga berpengaruh sama hasil belajar mereka. Lalu apa kira-kira yang Ibu lihat dampaknya sehingga si anak-anak itu motivasinya menurun? Jadi saya melihat bahwa siswa itu kurang antusias Pak ketika saya menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian saat mengerjakan tugas juga mereka cenderung menjawabnya itu seperti asal-asalan. Ada beberapa siswa yang kadang ketika dikelompokkan mereka lebih tertarik untuk bermain. Jadi Ibu melihat ada antusias dari anak-anak yang menurun itu dikarenakan mereka juga menjawab dengan asal-asalan. Terus ada beberapa siswa juga yang paling utamanya adalah senang atau lebih tertarik bermain di luar ataupun bermain seperti kelompok gitu ya. Iya Bapak. Jadi dari hasil pengamatan tersebut, Ibu melihat bahwa anak-anak itu menurun belajarnya. Menurut Ibu, penyebab yang paling utamanya apa? Kalau menurut saya, jadi kurangnya minat mereka terhadap pembelajaran itu bisa terjadi karena materi pembelajarannya kurang mereka minati Pak. Kemudian juga penggunaan media pembelajaran yang terbatas, seperti itu Pak. Jadi Ibu melihatnya bahwa kenapa anak-anak kurang aktif atau kurang berminat, karena dari sistem pembelajaran Ibu ya tadi yang istilahnya masih terpaku pada satu sistem atau satu media gitu ya Bu ya.
Selain faktor dari siswa gitu ya, selain faktor dari siswa, apa ada faktor yang lain Bu, yang mempengaruhinya? Mungkin ada Pak, jadi bisa jadi beban tugas yang saya berikan kepada mereka itu menurut mereka terlalu berat, kemudian juga dukungan dari orang tuanya di rumah itu mereka kurang dapatkan gitu Pak, karena mendengar cerita dari beberapa murid ada orang tuanya yang sibuk untuk bekerja. Terlalu cuek gitu ya? Iya. Oke, jadi menurut Ibu juga faktor yang mempengaruhi itu sebetulnya faktor dari keluarga ya Bu ya? Faktor dari rumah sehingga terbawa ke dalam pembelajaran mereka ya Bu ya. Lalu begini Bu, kondisi ideal apa sih yang sebenarnya Ibu harapkan? Jadi Pak, saya itu berharap kondisi idealnya itu murid-murid saya itu memiliki motivasi dan semangat yang tinggi gitu Pak, dengan ditentukannya dari antusias mereka ketika belajar dan juga mengerjakan tugas, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada hasil belajar mereka. Ya, betul sekali Bu ya. Setelah Ibu tadi melihat kenapa terjadinya yang antusias dalam pembelajaran, lalu Ibu juga melihat pengaruh faktor dari dalam sekolah maupun dari siswa atau faktor dari luar. Kemudian Ibu juga melihat idealnya yang diharapkan seperti apa. Lalu setelah melihat itu, apa yang akan Ibu lakukan? Jadi saya itu sudah pernah melakukan untuk berbicara secara personal kepada orang tua siswa ya Pak ya, sehingga bisa memberikan perhatian secara individu. Akan tetapi hal tersebut masih belum maksimal gitu Pak. Oh iya. Hal yang Ibu sudah lakukan itu menurut saya itu udah baik ya, udah bagus. Atau mungkin ada rencana lain Bu, yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan kurangnya motivasi anak dalam belajar? Jadi saya berencana untuk membuat media pembelajaran yang dapat merangsang rasa ingin tahu mereka gitu Pak, sehingga dengan media tersebut dapat mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga berencana untuk menggunakan model-model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Dan mungkin saya juga akan mencoba untuk memberikan umpan balik yang lebih spesifik lagi Pak. Wah, bagus sekali ya Bu ya, rencana Ibu sangat banyak. Tapi saya ingin tahu dari rencana Ibu tadi yang memungkinkan yang akan Ibu lakukan dalam jangka pendek ini apa? Jadi rencana yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam jangka waktu terdekat ini, saya berencana untuk menggunakan media pembelajaran dan juga menerapkan model-model pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, sehingga motivasi belajar mereka itu lebih meningkat dari sebelumnya. Saya sangat mendukung sekali apa yang Ibu lakukan, sangat bagus sekali rencana yang Ibu lakukan. Tapi mungkin kapan Ibu ya rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan? Jadi saya berencana untuk sesegera mungkin Pak melakukannya ketika saya sudah menemukan model yang variatif yang dapat mendukung motivasi belajar mereka sehingga dapat meningkat. Saya akan segera menerapkannya dalam pembelajaran saya sehingga motivasi belajar mereka ini dapat cepat teratasi. Baik Ibu, komitmen yang sangat luar biasa sekali dari Ibu untuk melakukan apa yang akan Ibu rencanakan di waktu dekat ini, sehingga permasalahan yang Ibu tadi hadapi dalam meningkatkan motivasi anak itu semoga bisa tercapai dan terwujud ya Bu ya. Tak terasa ya Bu ya, kita sudah lama nih berbincang-bincang. Kebetulan saya juga ada kegiatan di kantor, jadi mungkin bincang-bincang hari ini cukup sekian dulu ya Bu ya. Ada lagi mungkin yang nanti Ibu mau bicarakan? Tidak Bapak, sekali ini cukup. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa selesai dan terwujud apa yang diharapkan. Ya, terima kasih Bapak atas waktu dan juga dukungannya. Sama-sama Ibu. Baik Pak,
Selamat siang Pak. Siapa? Bagaimana keadaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Pak. Baik. Alhamdulillah. Kebetulan tadi sudah kita lakukan coaching ya Pak ya. Tadi juga sudah lihat prosesnya. Bagaimana tadi Pak, apa yang Bapak rasakan setelah proses coaching tadi dengan rekan Bapak? Yang saya rasakan ada kelegaan ya Pak ya, dari diri saya, karena mungkin saya bisa membantu rekan saya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Bagus sekali ya Pak ya. Terus apa lagi, ada lagi Pak? Ya, tadi saya juga melakukan pendekatan tirta Pak terhadap coach saya atau rekan saya, sehingga solusi yang dia programkan itu sudah tercapai. Betul. Alhamdulillah, saya juga tadi sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan tirta ya Pak ya. Ya, Pak. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semuanya sudah Bapak terangkan tadi Pak. Ya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai coach ke depannya. Nah, kemudian kira-kira nanti kompetensi mana lagi Pak ya yang ingin Bapak kembangkan setelah ini? Saya ingin mengembangkan lebih kepada pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, karena dengan pertanyaan yang berbobot atau terbuka itu bisa mampu menggali potensi yang ada pada coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Betul Pak. Secara umum semuanya sudah berjalan baik Pak. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coachingnya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya untuk sementara ini sudah cukup Pak. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan percakapan ini sampai di sini ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas Terima waktu. kasih juga Pak Boy. Sekian demonstrasi kontekstual dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.